Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa. Nama saya Rusman, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum, dan kebetulan sekarang saya akan mengulas tentang langkah-langkah mediasi yang bisa diambil pada kasus perceraian. Memang kasus perceraian ini adalah kasus yang sangat lumrah terjadi di masyarakat, namun kadang-kadang menimbulkan suatu problema yang cukup besar. Banyak hal yang memang bisa terjadi akibat perceraian itu sendiri, seperti misalkan keterlantaran anak, kemudian ada ketidakadilan dalam pembagian harta gonogini, atau misalkan banyak hal-hal lain yang memang kadang terjadi dan cukup rumit diselesaikan. Nah, agar tidak menimbulkan gejolak yang cukup besar, maka begitu idealnya ketika diusahakan langkah-langkah awal agar meminimalisir kasus-kasus permasalahan seperti itu. Nah, pada kasus perceraian ini memang sangat lumrah terjadi di kita ketika seseorang atau salah satu pihak sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Biasanya di sana dimulailah langkah-langkah awal, diantaranya yang disebut dengan istilah mediasi. Nah, mediasi adalah salah satu metode di mana bagaimana caranya kedua belah pihak yang tadi sedang terjadi sengketa, misalkan tadi dalam proses perceraian, bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya, atau justru bisa mencari solusi lain agar tercipta perceraian yang lebih bijaksana. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa dicapai setelah pasca pengajuan ke pengadilan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka biasanya langkah pertama adalah pengajuan permohonan mediasi yang bisa dilakukan oleh pihak itu sendiri. Misalkan salah satu pihak yang bersengketa tadi, mengajukan kepada hakim di pengadilan agama, misalkan jika kedua yang bercerai ini adalah sesama muslim, atau ke pengadilan negeri jika salah satu atau keduanya adalah non-muslim. Nah, biasanya ke salah satu pihak atau kedua belah pihak ini bisa mengajukan kepada pengadilan untuk mencarikan mediasi, tapi untuk mencarikan mediator untuk melakukan mediasi, Nah, atau mungkin hakim sendiri yang mengajukan atau menunjuk mediator untuk melakukan mediasi, dalam arti memediasi kedua belah pihak yang sedang bersengketa tadi. Nah, jadi boleh melalui pengajuan dari salah satu pihak yang melakukan sengketa, atau mungkin atas inisiatif dari hakim itu sendiri. Nah, setelah nanti adanya pengajuan, maka biasanya pengadilan menentukan atau memberitahukan jadwal pelaksanaan mediasi. Akan kapan? Di mana? Nah, sebelum ada waktu dan tempat pelaksanaan mediasi, biasanya mediator menunjuk atau memfasilitasi pengadilan biasanya menunjuk atau memfasilitasi menentukan mediator siapa. Dan umumnya kalau di pengadilan agama biasanya ada yang disebut dengan istilah hakim mediator yang memang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama itu sendiri. Dalam arti di pengadilan itu sudah disiapkan orang ketiga yang memang berprofesi sebagai mediator. Atau memang kalau di pengadilan agama bisa melalui mediator dari lembaga penyelesaian sengketa yang memang diakui oleh pengadilan itu sendiri. Nah, setelah nanti ditentukan adanya mediator yang bisa membantu melakukan mediasi, maka ditentukanlah jadwal kapan dan di mana pelaksanaan mediasi itu sendiri. Nah, ketika masuk waktu pelaksanaan mediasi, maka dilaksanakanlah mediasi. Dan pada tahap terkini, maka mediator mendengarkan semua keluhan, semua permasalahan, melihat bukti-bukti yang ada dari kasus yang sedang dihadapi.
dalam tadi proses perceraian yang sedang dihadapi. Nah, ketika sudah mendengarkan keluhan, melihat bukti-bukti yang ada, kemudian mediator bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi secara konstruktif bersama kedua belah pihak untuk membicarakan atau mencari solusi-solusi terbaik, win-win solution, gitu ya. Solusi-solusi terbaik apa yang akan ditempuh selanjutnya. Jika yang diputuskan atau yang dicari adalah bagaimana agar terjalin rumah tangga yang baik, kembali ke rangkaian intinya ke kehidupan rumah tangga yang baik, maka di sini mediator berpihak bagaimana caranya rumah tangga agar kedua belah pihak bisa bersatu kembali dengan cara yang bijaksana. Atau ketika misalkan yang ingin dicapai adalah perceraian, maka di sini mediator bertindak tetap memberikan komunikasi yang terbaik serta mencari solusi-solusi yang terbaik. Misalkan solusi terbaik, baik misalkan permasalahan hak asuh anak, kemudian mencari solusi tentang pembagian hak harta bersama, hak harta gono gini, atau misalkan mencari solusi napakah, tunjangan, mut'ah dan sebagainya, serta hal-hal pribadi lain yang memang berkaitan dengan urusan keduanya. Itu ketika terjadinya perceraian. Nah, di sini si mediator tersebut harus lebih bijaksana. Dia mau mendengar kedua belah pihak serta tidak ada kecondongan terhadap salah satunya. Jadi netral posisinya. Harus netral posisinya. Jadi tidak dia berpihak kepada mudai atau muda'aleh, tidak berpihak kepada salah satu pihak, tidak. Nah, ketika memang sudah ada kesepahaman, baik melanjutkan ke jenjang perceraian atau justru akan mengembalikan, memperbaiki hubungan rumah tangga, maka nanti di kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil mediasi yang nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak serta ditandatangani oleh mediator sebagai bahan nanti putusan hakim, dasar putusan hakim. Jadi dasar putusan hakim tersebut nanti di pengadilan itu ditentukan dari berita acara hasil mediasi. Kalau dari hasil putusan menyatakan bahwa misalkan akan dikembalikan kepada hubungan rumah tangga yang baik, maka hasil keputusan demikian. Begitupun ketika hasil keputusan mediasi adalah akan dilanjutkan ke perceraian dengan prosedur misalkan pengaturan hak asuhnya demikian, misalkan kemudian harta warisan pembagian harta gono-gininya demikian, misalkan pembagian pemberian nafkah atau mut'ahnya demikian dan sebagainya, maka hasil mediasi ini bisa dijadikan rujukan sebagai putusan nanti di pengadilan. Jadi langsung bisa diputuskan. Akan tetapi ketika menemukan jalan buntu, dalam arti mediasi tersebut ternyata tidak menemukan titik terang, maka nanti yang menentukan putusan itu adalah di persidangan. Alhasil kasus tersebut ketika tidak bisa diselesaikan dengan mediasi, maka masuklah ke ranah proses persidangan. Nanti hakimlah yang akan memutuskan, apa dengan bukti serta pemeriksaan yang dilakukan, akhirnya diputuskan apakah ini tidak bisa diputus sebagai perceraian atau justru diputuskan perceraian dengan misalkan pembagian waris, di pembagian harta gono gini, kemudian misalkan pembagian hak asuh dan sebagainya, itu tergantung keputusan hakim. Jadi tidak bisa tercapai win-win solution. Jadi ketika ada yang diputuskan adalah putusan hakim, otomatis win-loss solution. Tetap ada yang dirugikan. Berbeda ketika mediasi, otomatis dengan mediasi maka yang tercapai adalah win-win solution. Keduanya menang. Baik pihak suami menang, baik pihak istri menang. Semuanya tidak ada yang dirugikan. Berbeda dengan jika mediasi tersebut tidak tercapai, alhasil diputuskan oleh pengadilan, maka yang tercapai adalah win-loss solution. Ada pihak yang dirugikan. Alhasil kembali lagi kesimpulannya bahwa
rangkaian yang bisa dilakukan dalam tahap mediasi adalah yang pertama adalah pengajuan mediasi baik oleh salah satu pihak atau atas inisiatif hakim. Kemudian menentukan siapa mediator yang bertugas, mediator sebagai penengah yang bisa menengahi kasus permasalahan tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan mediasi. Dan hasil pelaksanaan tersebut jika menemukan titik terang, intinya kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk berita acara yang nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak, termasuk oleh mediator, dan menjadi dasar nanti putusan pengadilan. Namun jika memang tidak menemukan titik terang, maka dianggap mediasinya gagal, maka putusan nanti ditentukan oleh hakim melalui proses persidangan dengan pemeriksaan, pertimbangan hukum, dan bukti yang ada. Sehingga nanti putusannya tergantung putusan hakim. Nah, adapun manfaat yang memang bisa didapatkan dengan mediasi itu sendiri, pertama, durasinya lebih pendek dibandingkan melalui proses persidangan yang panjang. Durasi mediasi itu lebih pendek sehingga tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu waktu yang berlarut-larut. Yang kedua, biayanya lebih efektif, biayanya lebih murah. Karena tadi kalau durasi proses persidangan yang panjang otomatis membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, berbeda dengan mediasi. Biasanya mediasi lebih efektif, biayanya lebih ringan, bahkan biaya hukumnya lebih ringan dan sebagainya. Terus mengurangi tekanan emosional. Berbeda ketika kita di depan persidangan, kita tekanan beda lah gitunya, beda. Tekanan emosionalnya beda. Berbeda dengan kita berbicara baik-baik antar kedua belah pihak, kemudian dihadapi dengan mediator, biasanya lebih baik, kita lebih bebas, lebih terbuka dibandingkan dengan kita melakukan pengaduan atau misalkan argumen-argumen yang dilakukan di persidangan. Jauh berbeda. Tekanan emosionalnya lebih besar ketika berada di persidangan. Kemudian ketika melalui mediasi biasanya bisa lebih tercapai suatu solusi yang menguntungkan. Tadi sebab win-win solution, kedua belah pihak bisa menerima solusi yang terbaik. Termasuk nanti imbaslah solusi terhadap anak asuh, solusi terhadap misalkan pembagian harta gonogini dan sebagainya. Serta dengan mediasi ini bisa tercapai hubungan yang lebih baik. Andai pun terjadi persidangan misalkan perceraian, maka nanti dengan perceraian tersebut tidak memperburuk hubungan pribadi, hubungan sosial antara mantan istri dengan mantan suaminya. Berbeda ketika tadi di persidangan otomatis tidak ada win-loss solution, ada seseorang atau ada pihak yang dirugikan, otomatis nanti bisa memperburuk hubungan baik antara kedua belah pihak tersebut. Jadi alhasil mediasi adalah metode terbaik dalam memutuskan suatu hubungan perceraian agar tercipta hubungan yang baik walaupun kita sudah tidak ada hubungan rumah tangga lagi. Jadi alhasil inilah jalan solusi yang bisa diambil ketika seseorang menghadapi permasalahan rumah tangga. Memang sih rumah tangga itu harapan dengan rumah tangga adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Tapi kadang-kadang ketenangan itu tercapai dan hanya bisa diselesaikan dengan solusi terbaik yaitu perceraian. Tapi itu bukan solusi terbaik. Rasulullah mengatakan abghadul halal at-tolak. Hal yang paling dibenci tapi halal adalah tolak. Tolak adalah jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan kasus permasalahan dalam rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.